Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran meskipun melalui daring dalam mata kuliah hadis ekonomi. Pada kesempatan kali ini materi yang akan dibahas yaitu tentang hadis yang berkaitan dengan jenis-jenis jual beli yang dilarang. Hadis tentang jenis-jenis jual beli yang dilarang. Di sini akan dibahas banyak apa saja jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam Islam beserta hadis yang berkaitan di dalamnya. Pada dasarnya, segala jenis jual beli hukumnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, jual beli dalam kehidupan manusia bersifat aktif dan inovatif. Bentuk dan jenis jual beli mengalami banyak perubahan, baik dari sisi komoditas yang diperjualbelikan ataupun dari sisi bentuk transaksinya. Hal ini juga mendasari betapa perlunya seorang muslim mengetahui bagaimana bentuk serta jenis jual beli yang dilarang. Dari sini juga berdasarkan objek jual beli atau yang dimaksud atau yang disebut dengan al-ma'qud alaih, maka sebab-sebab dilarangnya sebuah bentuk jual beli dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar dan jahalah. Terus yang kedua, jual beli yang mengandung unsur riba tambahan. Yang ini sangat dilarang dalam Islam. Ketiga, jual beli yang mengandung unsur kemudaratan dan penipuan. Jadi penipuan itu adalah jual beli yang juga dilarang. Terus yang keempat, jual beli barang yang diharamkan. Yang terakhir adalah jual beli yang dilarang karena adanya faktor lain atau faktor eksternal yang dilarang dalam syariat Islam seperti jual beli hasil curian motor atau yang lain. Di sini akan dibahas mengenai jual beli yang mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dalam jual beli itu bermakna akan jual beli terhadap sebuah barang yang tidak dapat diprediksi hasilnya. Apakah ia ada atau tidak. Jadi remang-remang. Apakah ia bisa diserah terimakan atau tidak. Apakah ia bisa diketahui atau tidak. Semua ini masuk dalam kategori gharar. Adapun jahalah bermakna ketidakjelasan, yaitu ketidakjelasan yang kadarnya dapat menimbulkan perselisihan pada pihak yang melakukan transaksi jual beli. Jadi jahalah itu adalah ketidakjelasan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambai'il hasati wa ambai'il gharari." Artinya Rasulullah melarang jual beli al-hasah dan jual beli al-gharar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim nomor 1513. Beberapa bentuk jual beli yang dilarang disebabkan mengandung kedua unsur ini, kedua unsur gharar dan jahalah. Ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu jual beli al-mulamasah dan al-munabadah. Al-mulamasah artinya melakukan transaksi jual beli yang hanya menyentuh atau meraba barang yang diperjualbelikan tanpa memperhatikannya secara seksama. Atau seseorang membeli sebuah barang dalam kegelapan dan ia tidak mengetahui barang tersebut. Jadi tidak boleh ya membeli barang pada kegelapan dan sedangkan yang calon pembeli tidak mengetahui barang tersebut. Atau hanya menyentuh atau meraba barang yang diperjualbelikan. Itu yang dimaksud dengan al-mulamasah. Adapun al-munabadah adalah dua orang yang melakukan jual beli saling melempar kepada pihak yang lain barang yang diperjualbelikan dan transaksi tersebut langsung dianggap sah tanpa perlu memperhatikan barang yang dilemparkan kepadanya. Boleh ya, al-munabadah ini dilakukan karena melakukan jual beli saling melempar kepada pihak yang lain barang yang diperjualbelikan. Kedua, jual beli ini dilarang berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadati wa hiya tarfu ar-rajuli thawbahu bil bai'i ila ar-rajuli qabla ay yuqallibahu aw yanzuru ilaihi wa naha 'anil mulamasati wal mulamasatu lamsut thawbi la yunzaru ilaihi.
Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah melarang jual beli al-munabadah, yaitu seseorang yang melemparkan pakaiannya dengan maksud jual beli kepada orang lain tanpa ia memeriksa dan melihat pakaian itu dengan seksama. Dan juga beliau melarang jual beli al-mulamasah, yaitu menyentuh sebuah pakaian tanpa melihatnya dengan seksama. Jadi transaksi jual beli itu harus dilihat dulu, dilihat dengan seksama apa yang diperjualbelikan. Kalau dilempar itu sesuatu yang tidak boleh karena tidak memeriksa atau tidak melihat dulu, semisal yang dijual pakaian dengan seksama. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2144. Lalu yang kedua yaitu jual beli al-hasah. Jual beli al-hasah adalah jual beli yang dilakukan dengan melempar sebuah batu kecil ke objek jual beli, dan ketika mengena objek tersebut maka jual beli tersebut dianggap sah tanpa perlu memperhatikan barang tersebut secara seksama dan teliti. Jadi yang dilempar adalah sebuah batu kecil kepada objek jual belinya, dan ketika mengenai objek tersebut maka dianggap sah jual beli itu. Jual beli ini yang dilarang dalam Islam yang disebut dengan jual beli al-hasah. Lalu yang ketiga adalah jual beli habalah. Jual beli ini telah dikenal sejak masa jahiliyah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kan ahlul jahiliyati yatabaya'una luhumal jazuri ila habalil habalah. Qala wa habalul habalati an tuntajanna qatuma fi batniha summa tahmilallati nutijat fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik." Terus yang keempat yaitu jual beli al-madamin, al-malaqih, dan asbal fahal. Jual beli al-madamin adalah jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya. Adapun jual beli al-malaqih adalah jual beli sperma pada seekor hewan pejantan, baik itu unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh jual beli janin yang masih dalam kandungan induknya. Semisal si A akan membeli janin dari hewan sapi, tapi masih dalam kandungan induknya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena yang ditakutkan apa? Ketika melahirkan seekor sapi itu, apakah akan baik-baik saja atau anak sapi itu meninggal. Adapun asbal fahal adalah menyewakan seekor pejantan untuk mengawini seekor betina atau lebih. Jenis transaksi ini dilarang berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahlih." Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang asbal fahal. Jadi menyewakan seekor pejantan untuk mengawini seekor betina atau lebih. Jual beli ini yang dilarang. Terus yang kelima, jual beli buah atau biji-bijian sebelum menunjukkan tanda-tanda kematangan. Ini sudah pernah dibahas bahwasanya jual beli biji-bijian sebelum menunjukkan tanda-tanda kematangan itu dilarang dalam Islam sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, naha ambai'is simari hatta yabdu salahuha nahal bai'ah wal mubta'ah. Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga buah tersebut menunjukkan tanda-tanda kematangannya. Beliau melarang si penjual dan si pembeli. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, jual beli barang yang tidak diketahui atau disebut dengan majhul. Jual beli majhul ini adalah segala bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, baik pada objek jual beli, harga, kadar barang yang diperjualbelikan, ataupun penentuan waktu penyerahan barang.
Begitu juga segala bentuk jual beli yang sulit diserah terimakan. Jadi segala bentuk yang tidak jelas, baik itu pada objek jual beli, pada harganya, pada kadar barang yang diperjualbelikan, ataupun pada waktu penyerahan barang ketika tidak jelas, maka jual beli ini dilarang. Jual beli ini dinamakan dengan jual beli barang yang tidak diketahui, yang disebut dengan majhul. Yang ketujuh, jual beli as-sunayyah. Jual beli as-sunayyah transaksi jual beli yang dilakukan dengan mengecualikan sebagian dari objek jual beli, tetapi pengecualian tersebut tidak ditentukan. Seperti si A berkata kepada si B, saya jual semua kambing di kandang milikku kecuali 2 ekor. Tapi tidak ditentukan yang mana 2 ekor yang dikecualikan. Jadi tidak boleh, harus jelas. Misal kalau mau menjual kambing yang mana harus ditunjukkan kepada calon pembeli untuk dijual. Terus yang kedelapan, menjual barang yang pada saat transaksi tidak dimiliki oleh si penjual. Jual beli ini dilarang karena apa? Mengandung goror dan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan di antara pihak yang melakukan akad. Dasar larangan jual beli ini adalah hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, jika seseorang datang kepadaku dan memintaku untuk melakukan jual beli sesuatu yang tidak aku miliki, maka bolehkah aku pergi membeli untuknya barang itu dari pasar? Maka beliau bersabda, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual apa yang tidak engkau miliki. Hadis riwayat Daud dan Imam Tirmidzi. Jadi tidak boleh ketika melakukan transaksi jual beli dengan menjual barang yang pada transaksi tersebut tidak dimiliki oleh si penjual. Jadi harus dimiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual oleh si penjual kepada calon pembeli. Itu beberapa jenis-jenis jual beli yang dilarang beserta hadis-hadisnya. Terima kasih. Kelebihan hanya milik Allah, kesalahan milik saya pribadi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.